Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, bagaimana kita sebagai orang Kristen dalam memandang harta duniawi? Banyak orang, bagi mereka harta duniawi adalah segala-galanya. Makanya ketika kehilangan harta duniawi, mereka menjadi stres, menjadi putus asa, dan bahkan tidak sedikit yang menjadi gila. Kenapa? Karena bagi mereka, hidup mereka hanya ada pada harta duniawi. Nah, saudara-saudara, sebagai orang Kristen, bagaimana sikap kita terhadap harta duniawi? Nah, kita akan belajar dari satu tokoh yang sangat terkenal dalam Alkitab, yaitu Ayub. Ayub adalah seorang yang kaya raya pada masanya. Firman Tuhan mengatakan di Ayub pasal pertama, ayatnya yang ketiga, di sini dikatakan, sehingga orang itu, yaitu Ayub, adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Bayangkan, di sini dikatakan dia yang paling kaya di sebelah timur. Kita bisa membaca secara rincian apa saja yang menjadi harta daripada Ayub. Nah, tetapi ketika Ayub kehilangan hartanya semuanya, bahkan anak-anaknya meninggal, apakah Ayub menjadi gila, menjadi stres? Apakah dia bunuh diri? Apakah dia marah kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan? Nah, di sini kita melihat sikap Ayub dalam memandang harta duniawi. Kalau kita membaca di Ayub pasal pertama ayat 21, ketika semuanya hilang dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang singkat. Di sini apa kata Ayub? Ayat yang ke-21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, Ayub, dia percaya bahwa segala harta yang dia dapatkan semata-mata karena pemberian Tuhan. Semata-mata karena berkat daripada Tuhan. Walaupun memang dia bekerja, tetapi kalau Tuhan tidak memberikan kesehatan bagi dia, kalau Tuhan tidak memberikan hikmat bagi dia, kalau Tuhan tidak memberkati apa yang menjadi pekerjaannya, apa yang menjadi usahanya, maka semuanya akan sia-sia. Tidak akan ada hasil, tidak akan berhasil. Dia tidak akan menjadi orang yang terkaya pada saat itu. Nah, jadi prinsipnya Ayub, dia percaya bahwa semuanya itu datangnya daripada Tuhan. Nah, kebanyakan orang merasa dia mendapatkan harta karena kehebatannya. Dia sombong. Ya. Sehingga ketika dia kehilangan semua itu, dia tidak terima. Karena selama ini dia merasa karena kehebatannya. Nah, tetapi Ayub selalu memahami bahwa semuanya itu datangnya daripada Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan juga berkuasa mengambil. Ya, Tuhan juga berkuasa mengambil. Jadi bukan hanya memberi, tetapi Tuhan juga berkuasa mengambil. Kita juga harus memiliki sikap bahwa kalau Tuhan berkehendak mengambil, ya, apa yang menjadi milik kita, harta kita, maka kita juga harus terima. Karena semuanya itu datangnya daripada Tuhan, dan dia juga yang berkuasa, ya, yang mengambil kalau Tuhan berkehendak. Jadi dia tidak akan menjadi, ya, stres, gila, ataupun marah kepada Tuhan, karena dia tahu semuanya datangnya daripada Tuhan, dan yang berkuasa juga atas semuanya adalah Tuhan. Semua harta itu adalah titipan daripada Tuhan, kepercayaan daripada Tuhan. Dia lahir dalam dunia ini dikatakan telanjang, dan dia juga akan pergi, ya, dengan telanjang.
Apakah waktu kita lahir kita membawa semua harta itu? Tidak. Waktu kita kembali apakah kita membawa semua harta itu? Tidak. Jadi murni semuanya itu Tuhan yang memberi, dan dengan kuasanya Tuhan, ya. Dia juga yang berkehendak mengatur. Kalau Tuhan berkehendak mengambil, Dia juga bisa mengambil, dan kita harus memahami hal itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, di sini kita belajar daripada Ayub, ya. Harta duniawi bukanlah segala-galanya. Kalau Tuhan memberkati, puji Tuhan. Kalau Tuhan pun berkehendak lain mengambil, puji Tuhan, ya. Dan kita pun kalau dikasih harta oleh Tuhan, berkat, kita pakai untuk kemuliaan namanya. Ya, kita pakai untuk kemuliaan namanya. Ya, banyak orang Kristen Tuhan sudah berkati, tapi untuk melayani Tuhan tidak mau. Ya, dalam arti memberikan ya sebagian hartanya untuk pelayanan, dia tidak mau. Dia hitung-hitungan. Nah, kita tidak bisa berpikir seperti demikian. Ingat, semuanya datang daripada Tuhan, dan kita sebagai pekerja, kita akan kelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, ada harta yang paling penting yang harus kita kumpulkan, yang sifatnya kekal. Tadi kita sudah memahami bahwa harta di dunia ini bukanlah segala-galanya. Kita datang telanjang, kita pun pergi tidak bawa. Tetapi ada harta yang sifatnya kekal. Sifatnya kekal. Dan kita akan menikmatinya dalam waktu kekekalan. Di sini Matius pasal 6 ayat 20 Tuhan Yesus mengatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Harta di sorga yang sifatnya kekal dan tidak akan pernah punah. Bagaimana cara kita mengumpulkan harta di sorga? Ya, kita harus giat di dalam beribadah, di dalam melayani Tuhan, di dalam bersaksi bagi Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, khususnya orang-orang Kristen, ya. Lalu kepada semua orang, membantu pekerjaan Tuhan, rumah Tuhan. Semua pelayanan ini, itu adalah harta di sorga yang nilainya kekal. Karena Tuhan, waktu nanti kita menghadap Dia, Dia akan memberikan mahkota bagi kita, upah bagi kita, dan sifatnya kekal. Dan kita akan berbahagia, bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kita di dunia ini tentu kita membutuhkan harta duniawi, ya. Tetapi bukanlah segala-galanya. Satu sisi kita harus ingat ada harta di sorga yang harus kita kumpulkan, nilainya kekal, dan kita harus juga fokus hal itu, ya. Itu yang paling utama, itu yang paling penting. Nah, kiranya kita bisa mengerti, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.